Bab 879, kau suruh lepas, aku harus nurut. Mu Bei melirik sekilas pemuda berbaju kuning, lalu menyimpan Wu Su Baolan dan berbalik pergi. Wajah pemuda berbaju kuning seketika menggelap. Cari mati. Sret. Bayangnya berkelebat dan sudah menghadang di depan Mu Bei. Ia menatap dingin. Kata-kataku. Belum sempat selesai bicara, tamparan Mu Bei sudah mendarat di wajahnya. Plak. Pemuda berbaju kuning itu terpental menyamping sejauh kira-kira 10 meter. Beberapa gigi bercampur darah muncrat keluar. Ia buru-buru menstabilkan tubuh, lalu menatap Mu Bei dengan muka bengis. Aku bunuh kau. Boom. Kekuatan ilahi yang ganas meledak dari tubuhnya. Angin badai mendadak bergulung di sekelilingnya. Ranah Xuan Yin tingkat 1. Detik berikutnya, sosoknya lenyap dari tempat semula. Dalam sekejap ia sudah muncul di depan Mu Bei, mengayunkan satu pukulan keras ke bawah. Begitu tinjunya menghantam, bayangan tinju yang sangat mendominasi ikut terbentuk. Tekanan tinjunya menyesakkan. Mati. Geramnya. Mu Bei memanggil keluar pedang rehong dan menebas mendatar sekali. Pedang dan bayangan tinju bertabrakan. Terdengar suara cis, bayangan tinju langsung remuk. Pedang rehong sama sekali tidak melambat dan terus menebas ke arah pemuda berbaju kuning. Wajah pemuda itu berubah. Ia buru-buru mengelak, namun tubuhnya langsung ditekan oleh sebuah niat pedang yang menindih. Gerakannya seketika terkekang. Sesaat kemudian, pedang rehong sudah tiba dan menebas lehernya. PSS. Kepala pemuda berbaju kuning itu terbang ke udara. 4 lelaki yang datang bersama pemuda berjubah awan itu mendadak mengecilkan pupil mata mereka. Pemuda berbaju kuning di ranah Xuan Yin tingkat 9, ternyata dipenggal Mu Bei dengan satu tebasan pedang. Mu Bei menoleh menatap mereka. Wajah pemuda berjubah awan tampak sedikit dingin. Sungguh bikin suasana jadi tidak menyenangkan. Di sampingnya, seorang lelaki berambut coklat maju selangkah. Tuan Muda Luo, tenanglah. Biar aku yang bunuh dia. Ia melangkah menuju Mu Bei. Gelombang kekuatan ilahi yang menyala-nyala dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Ranah Xuan Yin tingkat 3. Ia menatap Mu Bei. Sebenarnya kau bisa tetap hidup. Tapi kau sendiri yang mencari gara-gara. Kalau sudah kepingin mati, maka... Belum habis bicara, Mu Bei sudah menebas sekali. Satu tebasan ki pedang emas langsung jatuh di depan lelaki berambut coklat itu. Wajah lelaki berambut coklat itu berubah drastis. Baru hendak mengelak, ki pedang sudah menebas tubuhnya. Boom! Darah muncrat. Ia terpental dengan sangat menyedihkan. Bahkan masih di udara, tubuh kasarnya sudah hancur jadi 4-5 bagian. Di sisi pemuda berjubah awan, 3 pemuda lainnya semuanya berubah wajah. Lelaki berambut coklat di ranah Xuan Yin tingkat 3 itu sudah termasuk yang terkuat di antara mereka, tapi malah dibunuh seketika oleh satu tebasan pedang Mu Bei. Tatapan pemuda berjubah awan jatuh pada Mu Bei. Wajahnya makin dingin. Ia melangkah mendekat ke Mu Bei. Kau mengambil Wu Su Baolan milik tuan muda ini, lalu membunuh orang tuan muda. Kau mati 100.000 kali pun tak cukup untuk menebus dosa. Ia mengangkat tangan. Sebuah stempel pusaka muncul di telapaknya. Begitu stempel itu muncul, seketika memancarkan aura yang amat menakutkan. Ia menunjuk stempel itu. Pergi. Stempel pusaka itu memancarkan cahaya menyilaukan. Detik berikutnya, stempel sudah berada di atas kepala Mu Bei. Seketika, cahaya tanpa batas mengalir turun, menekan ke arah Mu Bei bagaikan gelombang besar. Mu Bei mengayunkan tinju dan menghantam ke atas, bertabrakan dengan stempel itu. Dong! Suara menggelegar memekakkan telinga terdengar. Stempel pusaka itu terbalik dan terpental jauh. Pemandangan ini kembali membuat pupil 3 pemuda yang datang bersama pemuda berjubah awan itu menyusut tajam. Stempel pusaka yang dipanggil oleh pemuda berjubah awan ini amat kuat.
Menekan dan membunuh separuh dari para ahli Xuan Yin tingkat 5 sama sekali bukan masalah. Namun sekarang malah dihantam terbang oleh satu pukulan Mu Bei. Ini tubuh apa, sampai bisa seaneh monster begini? Pemuda berjubah awan menatap Mu Bei dengan dingin menusuk. Satu serangan tak mampu menindas dan membunuh Mu Bei, membuatnya makin tidak senang. Barbar busuk. Kedua tangannya membentuk segel misterius. Seketika, cahaya di tubuh stempel itu melonjak deras, memancarkan tekanan yang jauh lebih mengerikan. Stempel itu kembali melayang menerjang ke arah Mu Bei. Kali ini, kekuatan stempel itu sudah cukup untuk membunuh seorang ahli Xuan Yin tingkat 9. Dalam sekejap, stempel itu telah tiba di depan Mu Bei, menekan turun dengan kekuatan sekuat menumbangkan gunung. Mu Bei berdiri diam tak bergerak. Pedang rehong di tangannya menukik miring ke atas. Kong. Dengan satu sentakan itu, niat pedang yang amat mendominasi meledak dan menggema ke seantero tempat. Di dalamnya terkandung ritme kekuatan yang tidak biasa. Tiga pemuda itu terkejut. Niat pedang tingkat Jiantai. Pada saat yang sama, pedang Mu Bei bertabrakan dengan stempel pusaka. Tang. Suara logam beradu nyaring terdengar. Stempel itu kembali terpental menyamping. Tubuh pemuda berjubah awan bergetar hebat. Ia terkena benturan balik, tak kuasa menahan dan memuntahkan seteguk darah. Hal itu justru membuatnya semakin marah dan terkejut. Wajahnya menjadi makin buas. Kau baru mengeluarkan satu suku kata, tekanan niat pedang di tingkat Jiantai sudah jatuh menghantam tubuhnya. Dum. Dengan satu suara berat, kedua lutut pemuda berjubah awan itu dipaksa bertekuk dan ia berlutut di tanah. Wajahnya memerah sampai hampir ungu. Hatinya sesak sampai puncak, lalu meraung marah. Ah! Sosok Mu Bei berkelebat dan sudah muncul di hadapannya satu tendangan menghantam wajah pemuda itu. Krek! Tulang hidung pemuda berjubah awan itu langsung patah. Seluruh tubuhnya terpental dan terlempar jatuh ke tanah. Mu Bei menginjakkan satu kaki di dadanya. Krek! Suara tulang patah kembali terdengar. Sebagian besar tulang iga pemuda berjubah awan itu remuk. Ah! Ia menjerit kesakitan. Mu Bei menatapnya. Teriak-teriak apaan? Barusan gaya bengismu bagus. Ayo, bangun lagi, teruskan bengismu. Telapak kakinya menekan lebih kuat. Krek! Seluruh tulang iga pemuda berjubah awan itu kini patah. Darah menyembur dari mulutnya. Ia kembali menjerit tragis, suaranya benar-benar mengenaskan. Tiga pemuda yang ikut bersamanya tadi terkejut sekaligus marah. Salah satunya berteriak, "Bajingan, kau sudah gila." Tuan Muda Luo adalah garis keturunan langsung klan Luo dari wilayah Kui, putra kandung Tuan ke-7 klan Luo. Cepat lepaskan Tuan Muda Luo dan bunuh dirimu sendiri untuk minta maaf. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan. Mu Bei mengayunkan pedang secara acuh tak acuh. Satu tebasan ki pedang emas yang tajam membelah udara dan langsung menebas ke arah pemuda itu. Wajah pemuda tersebut berubah ngeri. Baru hendak mengelak, ki pedang sudah menebas lehernya. PSS. Kepalanya terbang ke udara. Mu Bei kembali menatap pemuda berjubah awan. Wilayah Kui, klan Luo. Tentu saja ia tahu. Itu adalah pewaris peringkat 1 di dunia ini, dengan ahli di tahap Jixiu yang duduk menjaga. Tapi, lalu kenapa? Pemuda berjubah awan itu menatapnya dengan bengis dan buas. Tunggu saja. Asal lewat hari ini, aku pasti memusnahkan seluruh keluargamu. Semua orang yang ada hubungannya denganmu, tak satu pun akan. Mu Bei mengayunkan pedang sekali lagi. PSS. Lengan kiri pemuda itu terpotong miring dan terbang keluar. Darah menyembur deras. Pemuda berjubah awan itu meraung kesakitan. Ah, kau jangan menjerit begitu, kata Mu Bei datar. Jelek sekali jadinya. Wajah bengis dan buas barusan lebih cocok untukmu. Sambil bicara, ia kembali menebas. PSS.
Lengan kanan pemuda berjubah awan itu ikut terpenggal dan terlempar. Ia kembali mengeluarkan jeritan menyayat hati. Boom! Pada saat itu, di kejauhan terdengar gemuruh kekuatan ilahi. Seorang kakek berjubah abu-abu melesat ke arah sini. Dalam sekejap, ia sudah tiba di tempat kejadian. Dua pemuda yang tersisa tampak gembira. Salah satunya buru-buru menunjuk ke arah Mu Bei. "Senior, cepat bunuh dia dan selamatkan Tuan Muda Luo." Baru selesai bicara, satu garis ki pedang emas sudah menembus dari antara kedua alisnya. Kakek berjubah abu-abu itu menatap pemuda berjubah awan yang sedang diinjak Mu Bei. Wajahnya mengeras dingin. "Lepaskan Tuan Muda Luo Tai, sekarang juga." Mu Bei menatapnya. "Kau suruh lepas, aku harus lepas." Tatapan kakek berjubah abu-abu itu semakin dingin menusuk. "Lepaskan. Sekarang. Atau, aku akan memusnahkan semua orang yang ada hubungan denganmu." Seorang sahabat pembaca yang sudah kukenal 10 tahun merekomendasikan app baca novel, Yeguo Reading. Gila, enak banget dipakai. Nyetir mobil, sebelum tidur, semua kuandalkan fitur baca kerasnya buat menghabiskan waktu. Bisa diunduh di sini. Yeguo Yedu. Mu Bei menatapnya, lalu mengayunkan pedang. Tebasannya jatuh di leher pemuda berjubah awan. PSS. Kepala pemuda berjubah awan itu terbang ke udara. Kakek berjubah abu-abu itu terkejut ketakutan. Tuan Muda Luo. Ia adalah kepala pengawal klan Luo, bertanggung jawab melindungi garis keturunan langsung klan Luo. Namun kini, Mu Bei justru membunuh Luo Tai tepat di depan matanya. Itu putra kandung Tuan ketujuh klan Luo. Kali ini, masalah jadi besar. Ia mendongak menatap Mu Bei, lalu meraung marah. "Kau cari mati. Cari mati." Boom! Kekuatan ilahi yang menakutkan meledak keluar dari tubuhnya. Ranah Tianyin tingkat 5. Ia menubruk ke arah Mu Bei. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Mu Bei dan menghantamkan satu pukulan keras ke arahnya. Bab 880, semakin tidak manusiawi. Mu Bei berdiri diam, kokoh seperti gunung. Detik berikutnya, ding kecil, labu kekacauan, dan tungku penelan langit sekaligus terbang keluar, masing-masing bergetar pelan. Boom! Lelaki berjubah abu-abu itu langsung terpental jauh. Mu Bei berkata, "Hajar sampai mati." Ding kecil, labu kekacauan, dan tungku penelan langit sama-sama melompat-lompat, lalu ngumpul jadi satu. Ding kecil, batu. Labu kekacauan, gunting. Tungku penelan langit, kertas. "Mu Bei, kalian ngapain?" Ia bertanya. Labu kekacauan berkata, "Sweet. Gunting batu kertas. Duel adil. Siapa menang? Dia yang ngajarin kakek itu gimana caranya jadi manusia lagi." Mu Bei, "Bisa-bisanya kalian main beginian." Ding kecil, gunting. Labu kekacauan, gunting. Tungku penelan langit, gunting. Mu Rei. Saat ini, lelaki berjubah abu-abu itu sudah menstabilkan tubuhnya. Senjata berjiwa. Ia menatap Mu Bei dengan wajah bengis. Suara menggelegar terdengar saat kekuatan ilahi yang lebih dahsyat menyembur keluar dari tubuhnya. Sepersekian detik kemudian, ia menerjang ke depan. Sangat cepat. Mu Bei melirik ke Ding kecil dan yang lain. "Udah jangan main. Kalian bertiga sekalian aja." Ding kecil, labu kekacauan, dan tungku penelan langit langsung menyambar ke depan. Detik berikutnya, Ding kecil menghantam wajah lawan, labu kekacauan menabrak dadanya, dan tungku penelan langit menumbuk perutnya. Boom! Lelaki berjubah abu-abu itu meledak di tempat. Tubuhnya tercerai-berai. Labu kekacauan mendengus, lemah banget. Tungku penelan langit, memang lemah. Ding kecil, aku tak terkalahkan. Labu kekacauan dan tungku penelan langit. Pemuda terakhir yang masih hidup gemetar hebat. Ia mundur beberapa langkah dengan kaki lemas. Mu Bei memandangnya. Dengan suara bergetar pemuda itu berkata,
Kau juga akan mati, tunggu saja, klan Luo tidak akan melepaskanmu. Ia berbalik, lalu melesat ke langit. Baru saja naik, kepala itu langsung ditembus oleh sebuah tebasan ki pedang keemasan. Mu Bei berjalan mendekat. Ia mengambil semua cincin penyimpan milik orang-orang itu. Di dalamnya ada sedikit batu yin, tapi jumlahnya terlalu sedikit, sama sekali tidak cukup untuk membuatnya menembus ke alam berikutnya. Selebihnya hanya ada beberapa senjata harta dan obat spiritual. Ia meninggalkan tempat itu dan mencari sebuah lokasi tersembunyi. Mulai memurnikan Wushu Baolan. Ia membagi sebagian untuk kilin hitam, sementara sisanya ia sendiri yang memurnikan. Esensi obat yang murni dengan cepat menyatu ke dalam benih dewa. Waktu berlalu. Seiring khasiat Wushu Baolan yang telah dimurnikan menyatu masuk ke dalam benih dewa pedang, aura benih itu mulai menguat. Lalu, di detik berikutnya, pada benih dewa pedang, tanda reinkarnasi memancarkan untaian cahaya yang menyelimuti seluruh benih dewa pedang. Seketika, lonjakan penguatan benih dewa pedang meroket gila-gilaan. Saat semua khasiat obat yang telah dimurnikan diserap tuntas oleh benih dewa pedang, benih itu menguat sampai 3 kali lipat. Wajah Mu Bei penuh keterkejutan. Menurut perhitungannya, porsi Wushu Baolan yang ia murnikan ini paling-paling hanya bisa meningkatkan benih dewa pedang 30%. Tapi sekarang malah naik 3 kali lipat. Efeknya 10 kali lebih kuat dari yang ia duga. Ini tak terduga. Benar-benar di luar dugaan. Detik berikutnya, sorot tajam muncul di matanya. Tanda reinkarnasi. Ia teringat bahwa barusan tanda reinkarnasi itu sempat menyala. Seketika ia bisa memastikan, peningkatan mengerikan ini pasti berkat tanda reinkarnasi. Hal itu membuatnya kaget sekaligus gembira. Tanda reinkarnasi. Cuma dari namanya saja sudah mengandung kata reinkarnasi. Tanda ini ternyata memang mengerikan. Benar-benar punya kemampuan yang sebegitu menakutkan. Saat ini, seiring benih dewa pedang mengalami peningkatan besar, kekuatan ilahi yang lahir dari benih itu pun ikut naik. Kualitasnya melonjak beberapa kali lipat dalam sekejap. Sorot mata Mu Bei makin terang. Kekuatan keseluruhannya naik besar-besaran. Ia memanggil keluar benih dewa pedang. Benih itu ia kibaskan pelan. Kong. Suara desingan pedang yang melengking dan menyakitkan telinga langsung terdengar. Kilin hitam yang sedang memurnikan Wushu Baolan di samping sampai ikut tersentak. Melihat benih dewa pedang di tangan Mu Bei, wajahnya tampak terkejut. Pedangmu ini. Detik itu, ia bisa merasakan betapa mengerikannya benih dewa pedang itu. Tekanan pedangnya menakutkan. Sekali tebas pedang ini, kemungkinan besar bahkan ahli alam Suan Yin tingkat 9 pun tak sanggup menerimanya. Mu Bei terkekeh. Ia mengembangkan pedang Dao tingkat embrio dan menumpangkannya pada benih dewa pedang. Tanda reinkarnasi berpendar. Kong. Suara dengungan pedang yang lebih nyaring kembali terdengar, memancarkan tekanan pedang yang jauh lebih mendominasi. Kilin hitam melotot lebar. Kau ini di jalan mengabaikan perbedaan alam, makin lama makin jauh saja. Saat ini, tekanan pedang yang dipancarkan Mu Bei jadi jauh lebih menakutkan. Menurut perasaannya, sekali tebasan pedang itu turun, ahli alam di Yin biasa pun mungkin tak sanggup menahannya. Padahal sekarang, Mu Bei baru berada di alam Bai Yin. Mu Bei tertawa terbahak. Ia menyimpan kembali benih dewa pedang dan menaruhnya di dalam lunhai. Kilin hitam memutar bola mata. Kau ini makin lama makin gak manusiawi. Ia lalu melanjutkan memurnikan Wushu Baolan. Sementara Mu Bei mengeluarkan setumpuk senjata harta. Itu semua ia dapatkan dari lelaki berjubah awan dan yang lain. Ia menyisakan 1 stempel harta untuk kilin hitam. Sisanya ia tumpuk jadi satu dan membiarkannya ditelan oleh pedang Feniks Merah. Pedang Feniks Merah pun segera mendapat peningkatan besar. Tak lama kemudian, kilin hitam selesai memurnikan semua Wushu Baolan.
Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Benih iblis di tubuhnya naik besar-besaran. Aku merasa, kultivasi selanjutnya bakal jauh lebih lancar, katanya. Mu Bei berkata, bagus itu. Selamat, selamat. Kilin hitam nyengir dan terkekeh. Satu manusia satu binatang itu lalu meninggalkan tempat ini dan melanjutkan penjelajahan di ruang rahasia ini. Sekejap, 3 hari pun berlalu. Dalam 3 hari ini, Mu Bei beberapa kali menemukan batu yin. Tapi dijumlahkan pun tetap belum cukup membuatnya menembus ke Bai Yin tingkat 8. Masih jauh. Hari itu, ia keluar dari ruang rahasia ini, menuju kota Tangzhou. Tak lama, ia tiba di kota Tangzhou dan mendatangi semua tempat yang menjual batu yin. Hasilnya, ia menemukan bahwa batu yin tertinggi yang dijual di sana hanya batu yin tingkat 4, itu pun jumlahnya amat sedikit. Kalau digabung semua, paling-paling cuma beberapa ribu keping. Sementara jika ia ingin naik dari Bai Yin tingkat 7 ke Bai Yin tingkat 8, kalau dihitung dengan batu yin tingkat 4, setidaknya ia butuh 50.000 keping. Jaraknya terlalu jauh. Jauh dari cukup. Resource seperti batu yin ini memang sangat langka. 99% semuanya ada di dalam gudang harta keluarga besar dan sekte besar. Di luar hampir tidak ada. Seorang pengurus di paviliun harta rohani menjelaskan padanya. Mu Bei bengong. Dari ucapannya, terdengar jelas bahwa batu yin ini di dunia kultivasi benar-benar jarang. Setidaknya, di bintang kui ini memang begitu. Pantas saja orang-orang yang kubunuh sebelumnya, bahkan yang sudah di alam Tian Yin, di tubuh mereka juga hampir nggak ada batu yin. Ia hanya bisa tertawa getir. Dilihat dari situ, meski ia punya banyak uang, sepertinya juga tak mungkin bisa seperti dulu lagi, memakai harga tinggi untuk memborong batu yin dengan cepat. Batu yin, di luar sana benar-benar sangat sedikit. Kemungkinan seorang kultivator lepas punya batu yin sangat kecil. Sedangkan keluarga besar dan sekte-sekte besar itu, semuanya sangat mementingkan batu yin. Sekalipun ia berani bayar mahal, belum tentu mereka mau menjualnya. Lalu, ia teringat pada Mu Bai Seng. Rasa terima kasihnya pada orang itu makin besar. Baru setelah mendengar penjelasan pengurus paviliun harta rohani ini, ia sadar, Mu Bai Seng waktu itu langsung memberinya begitu banyak batu yin. Itu sungguh kedermawanan yang luar biasa. Saat itu, ia pun memborong habis semua batu yin yang ada di paviliun harta rohani ini. Total ia menghabiskan 500 juta qianbi. Qianbi, itulah mata uang seragam 5 dimensi. Dulu ia membunuh banyak musuh dan mendapatkan cukup banyak qianbi. Jika dijumlah, lebih dari 9 juta. Ia keluar dari paviliun harta rohani sambil memikirkan bagaimana cara mencari lebih banyak batu yin. Mu Bei. Sebuah suara terdengar. Tak jauh darinya, seorang wajah familiar berjalan mendekat. Mu Qingxi. Mu Bei menyongsongnya. Setelah sedikit mengobrol, ia tahu bahwa Mu Qingxi datang ke kota Tangzhou untuk memborong kebutuhan harian bagi sekte pedang. Mu Qingxi berkata, 3 sekte akan segera mengadakan pertarungan besar. Persiapanmu sudah sampai mana? Mu Bei sedikit tertegun. Pertarungan besar 3 sekte. Mu Qingxi menjelaskan, Zihongzong, Changyuanzong, dan sekte Hengjian kita, dulu pernah bertarung habis-habisan demi memperebutkan sebuah pulau harta. Untuk menghindari pertumpahan darah yang berkepanjangan, para ketua sekte waktu itu membuat satu aturan. Setiap 3 tahun sekali diadakan pertarungan besar murid-murid ketiga sekte. Sekte yang mendapat peringkat pertama berhak menguasai pulau harta itu selama 3 tahun ke depan. 2 hari lagi, pertarungan besar 3 sekte tahun ini akan dimulai. Mata Mu Bei berkilat tipis. Pulau harta itu memang begitu luar biasa. Bersambung.